Waalaikumsalam. Kak. Silakan duduk, Kak. Makasih, Kak. Duduk senyaman mungkin ya, Kak. Baiklah, sebelumnya boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bunga Putri Aurora. Saya berusia 20 tahun. Alamatnya di mana? Alamatnya, tempatnya di Batu Sangkar di Lima. Kamu itu sama? Izin sebelumnya dulu, saya juga memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Soibah Alham. Alamat saya juga di Batu Sangkar, tepatnya di Kubur Rajo sekarang. Jadi saya bisa memanggil nama kakak itu Bunga atau Putri. Kalau sehari-hari, Kak, nama saya itu akrabnya dipanggil Bunga, Kak. Kakak boleh memanggil saya dengan Bunga saja. Jadi saya memanggil Bunga pada kakak ya. Jadi apa tujuan Kak Bunga datang menemui saya? Baik, Kak, terima kasih, Kak. Sebelumnya tujuan saya datang ke sini, saya ingin melakukan konseling. Sebelumnya Bunga sudah pernah melakukan konseling? Belum, Kak. Jadi saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Konseling itu seperti kita lakukan sekarang. Kak Bunga sebagai konseling, saya sebagai konselor. Jadi tujuan dari konseling ini sendiri yaitu untuk mencari solusi apa yang menjadi penghambat kehidupan kakak sehari-hari. Jadi permasalahannya itu bisa kita cari solusi. Insya Allah permasalahannya itu bisa kita selesaikan di sini. Jadi Bunga juga tidak perlu takut bercerita kepada saya. Soalnya saya sudah mengucapkan janji konselor, yang mana di situ saya harus menyimpan semua apa yang diceritakan Kak Bunga kepada saya. Dan itu semua tidak akan ada orang yang tahu, jadi Kak Bunga tidak perlu khawatir seperti itu. Jadi ya ini bersifat kerahasiaan. Jadi dalam konseling ini Kak Bunga juga harus terbuka menceritakan semua yang menjadi penghambat kehidupan kakak itu. Jadi permasalahan kakak itu diceritakan semuanya di sini. Di dalam konseling ini juga Kak Bunga tidak perlu takut, soalnya kita menerapkan norma-norma yang berlaku di tempat kita sekarang ini. Jadi apa yang membuat Kak Bunga datang menemui saya ke sini? Baik, Kak, sebelumnya saya ingin izin menceritakan permasalahan yang terjadi pada saya, Kak. Di sini saya itu ragu, Kak, memilih antara, saya kan kuliah, Kak, di semester 6. Jadi saya itu udah dekat sama cowok sekitar 2021 lah, Kak, sampai sekarang. Akan tetapi cowok ini kayak ngajak nikah, Kak. Jadi saya ragu apakah saya menerima akan ajakan dari calon tersebut atau saya meneruskan dan saya fokus ke kuliah saya dulu. Soalnya gimana ya, Kak? Di sini kan saya juga baru kehilangan ayah saya, dan dia datang ke kehidupan saya dengan saya membutuhkan seseorang yang untuk saya tempat ngadu, tempat ini, tempat itu. Dengan adanya dia saya kayak lebih tenang, Kak, gitu kan. Kayak gimana ya, Kak? Di satu sisi saya di sini saya anak bungsu, Kak. Jadi saya kan lebih dekat kepada ayah saya. Apapun nanti yang terjadi sama saya ngadu ke ayah saya. Jadi dengan kehilangan sosok tersebut, saya nggak tahu, saya kehilangan arah, Kak. Mau cerita sama siapa? Akhirnya dia datang ke kehidupan saya, Kak, dengan kayak ngajak yang lebih serius, Kak. Tapi di satu sisi dia kan belum tamat juga, Kak.
Insya Allah sih kak, calon saya ini tamatnya Maret kak. Jadi Di kan dalam waktu iya dekat di dalam ini. waktu dekat ini. Jadi kan kalau saya kan belum kak gitu kan. Jadi yang saya pertimbangkan dan yang saya masih ragu, apakah saya menerima ajakan tersebut atau bagaimana sebaiknya kalau menurut kakak? Jadi uh, jadi dari yang kakak ceritakan ini, kakak itu kan ragu antara melanjutkan kuliah atau melanjutkan untuk ke jenjang lebih serius dengan calon kakak ini. Jadi saya bertanya terlebih dahulu kak, apakah kedua keluarga orang kakak sama keluarga calon kakak ini sudah menyetujui? Izin menjawab ya kak. Kalau untuk hal tersebut dari kedua belah pihak keluarga sudah dekat kak, sudah kayak tahap udah sama-sama saling merestui. Tetapi balik lagi ke kami berdua kak. Dan kemarin saya sempat bilang ke ibu saya kan kak, Bu, kalau saya nikah dulu gimana? Sebelum saya tamat kuliah, kata saya kan kak. Ibu saya berpesan kayak gini, nak, selesaikanlah dulu kuliahnya, baru pikirkan hal tersebut, katanya kan. Apa nggak pengen kerja dulu, apa nggak pengen ini dulu, katanya kan kak. Di sisi lain saya pengennya kayak gitu kak, tapi karena mungkin saya membutuhkan sosok seorang yang bisa Diajak berbicara, diajak kayak tempat saya ngadu gitu kan kak. Makanya saya kayak masih ragu kak dengan hal tersebut. Masih ragu hal tersebut. Jadi seperti ini kan kak, kakak ragu terhadap keputusan kakak ini. Jadi bagaimana di hati kakak itu lebih kuat untuk memilih kuliah atau untuk ke jenjang yang lebih serius itu? Kalau untuk sekarang ini kak, karena orang tua saya, ibu khususnya kak, sudah ngomong kayak gitu, ya otomatis saya lebih berpikir ke depannya gimana kak. Soalnya saya takut kak, kalau calon saya sudah tamat, dia sudah mendapatkan pekerjaan, sedangkan saya belum. Saya takutnya kalau saya melanjutkan ke lebih serius di waktu saya kuliah, nanti kuliah saya terputus. Iya. Putus, nggak sampai kuliah saya kan. Jadi kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk fokus ke kuliah dulu, dan saya ingin menyelesaikan S1 saya ini. Setelah itu baru saya pikirkan untuk hal tersebut. Gimana ya kak? Kalau saya udah tamat, otomatis kan mudah-mudahan kan itu dapat kerja, saya bisa nolong dia. Iya. Soalnya kalau udah nikah itu kan banyak juga kak permasalahan yang ada, yang terutama itu kan lebih mendasari pasti masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi tersebut kak, oke lah, calon saya sudah memiliki pekerjaan, bisa menghidupi kami berdua, tapi nggak menutup kemungkinan kan kak, nanti dari keluarga mau, nak, nggak ada uang, kirim dong, mama nggak ada uang loh, pasti kayak gitu kan kak. Jadi takutnya kami di usia muda ini kami takut kayak bertengkar di kami membangun sebuah rumah tangga tetapi belum matang. Iya, itu ya. Di satu sisi kan kakak menginginkan pernikahan ini, di satu sisi kakak menginginkan lanjut kuliah. Jadi dari kedua hal tersebut itu kan kak, bagaimana kalau kakak sama calon kakak ini melakukan ikatan terlebih dahulu, jangan langsung menikah, soalnya kakak belum, masih ragu kan. Bagaimana kalau tunangan terlebih dahulu? Ya kayaknya harus memang kayak gitu kak, soalnya kan udah ditimbang juga kan kak, kalau nikah muda itu kebanyakan banyak bertengkarnya mungkin kak. Mungkin kami lebih kayak
Kalau tamat ini mungkin kalau dia di tamat kami ingin menang dulu. Mungkin yang sekarang ini. Jadi kan kakak tamat, kakak kan jadinya ini disimpulkan kalau abang itu tamat, kakak masih kuliah. Jadi kalau gimana ya? Kalau menikah itu kan kak sudah serius gitu. Jadi kan kakak juga tadi mengatakan ingin membantu perekonomian calon kakak itu sendiri. Jadi apa yang kakak harapkan ke depannya untuk abang ini biar lebih pengertian kepada kakak soal keputusan kakak ini? Kayaknya kak, saya lebih kalau nanti saya ketemu sama dia ada waktu untuk ngomong berdua, saya akan bilang sama dia kalau memang hubungan kita akan dilanjutkan ke arah yang lebih serius, dimana sebaiknya kita cari modal dulu atau kita nabung untuk ke hal yang lebih serius tersebut. Apakah calon kakak itu setuju dengan pendapat kakak itu, atau memang abang itu sudah matang secara finansial? Kalau dilihat-lihat sendiri ya kak, untuk saat ini insya Allah mungkin dia bisa menerima keputusan saya. Soalnya kan dia tahu kak, saya kan dikuliahkan sekarang sama ibu saya kak. Dia sudah tahu juga gimana masalah keluarga saya, dan dia sudah tahu juga saya nggak mempunyai seorang ayah. Jadi otomatis kan saya harus membahagiakan ibu saya dulu, baru saya lebih memilih untuk menikah. Jadi kan kakak itu sudah mantap gitu sama abang ini. Apa yang buat kakak itu yakin abang ini yang terbaik untuk kakak gitu? Kalau untuk hal itu kak, yang membuat saya yakin terhadap calon saya ini, dia itu gimana ya kak? Dia itu sosok ayah, sosok kayak ayah saya sekali kak. Dia itu orangnya lembut, dia nggak pernah marah ada tapi jarang, nggak pernah ngomong kasar sama saya. Dan yang membuat saya tertarik sama dia itu satu kak, dia itu memberikan dampak positif terhadap saya. Dia bisa kayak menjadi, kalau untuk sekarang dia bisa menjadi seorang teman, ayah, ataupun pasangan bagi saya. Jadi apakah abang itu apakah calon kakak ini ada hal yang membuat dia itu menginginkan kakak untuk menjadi pendamping hidupnya? Kalau untuk hal itu kak, kemarin kan kami sudah ketemu juga dan berbincang-bincang juga kak. Kami sempat berdiskusi, dia mengatakan kepada saya, dia ini orangnya agak cuek ya kak ya, agak dingin. Terus di satu sisi kan dia nggak pernah, selama kami dekat dia nggak pernah ngomong sayang sama saya kak. Iya, jadi malu kak. Nggak apa. Jadi kemarin itu dia mengatakan kalau dia sayang sama saya dan dia nggak mau. Dia juga udah ngomong ke ibunya, dia ngomong sama ibunya lebih serius, dia menginginkan saya katanya kak, dan pengen saya menjadi pendamping hidupnya. Kan apakah kakak sudah berdiskusi dengan abang calon kakak itu mengenai keputusan kakak ini? Sejauh ini kalau untuk masalah pernikahan belum kak, soalnya kan kalau ditimbang-timbang kak ya, untuk kami ketemu tuh sulit juga kak, soalnya kan abang tuh lumayan sibuk ya.
Mungkin sebaiknya dalam waktu dekat ini kami akan berdiskusi tentang masalah masalah pernikahan yang kami ini Kak. Ya. Kayak gimana jalan keluarnya yang sebenarnya. Nah, kan kakak ada rencana untuk berdiskusi dengan calon kakak ini. Jadi sebelum kakak melakukan diskusi itu sama calon kakak ini, bagaimana kalau kakak mempraktekkan menganggap abang itu di depan kakak. Jadi saya kan ada teknik namanya itu teknik kursi kosong. Jadi kakak menganggap yang kursi kosong ini sebagai abang itu. Apa yang kakak sampaikan samanya itu, yang akan diskusikan itu, bagaimana harapan kakak ke depannya, bagaimana keinginan kakak saat ini, apakah kakak bersedia melakukan itu. Jadi saya kan sudah mempunyai teknik kursi kosong itu. Jadi kakak menganggap yang di depan kita ini adalah calon kakak itu. Jadi kakak dapat mengungkapkan semua apa yang kakak ingin sampaikan kepada abang itu, calon kakak itu, dan harapan kakak setelah menikah dengan abang itu, dan apa yang belum tersampaikan sama abang itu, kakak dapat membayangkan ini calon kakak ini agar kakak lebih plong gitu, agar kakak pas diskusi sama abang ini lebih berani gitu, agak bersedia melakukan. Jadi kakak dapat menanggapi ini abang secara Hari sebelumnya Kak, harapan dan keinginan untuk berjenjang lebih serius. Kalau keinginan sendiri, adik pengen kita itu membuat kayak sebuah rencana yang lebih serius dengan cara kita menabung untuk persiapan modal nikah. Karena apa? Kita ini kan masih belum memiliki pekerjaan satu sama lain. Kalau abang udah memiliki pekerjaan yang bisa lah untuk kita berdua, tetapi tidak menutup kemungkinan kita kan punya keluarga. Pada suatu saat nanti kalau keluarga kita kesusahan, pasti kita yang menolongkan, nggak mungkin orang lain. Jadi harapan adik sendiri, kita itu kita bekerja terlebih dahulu. Kalau untuk biar kita itu abang tuh percaya sama dia, kita itu melakukan tunangan saja. Kalau untuk nikah mungkin kita harus berpikir lebih matang dulu. Nah, harapan adik setelah kita nikah, adik itu pengen mempunyai sosok seorang laki-laki yang bisa membimbing ke arah yang lebih baik, enggak kasar, enggak apapun yang adik lakukan bisa diterima dia apa adanya. Secara tidak langsung adik ini kan anak bungsu, jadi tahulah gimana watak dan karakter anak bungsu tersebut. Nah, anak bungsu di sini kan kadang kan keras kepala, kadang kan kayak anak-anak gitu. Adik biasa digituin sama ayah. Jadi adik pengen abang tuh lebih bisa ngertiin kebocilan atau kekanak-kanakan adik ini. Dan harapan satu lagi, adik pengen abang tuh menjadi imam yang baik, bukan hanya untuk di dunia saja, tapi Jadi bagaimana perasaan kakak setelah meluapkan semua emosi kakak sama calon kakak itu tadi dengan menganggap abang itu di depan kakak tadi? Baik Kak, untuk perasaan setelah berbincang dengan kursi kosong tersebut tadi, lebih kayak plong, lebih kayak untuk berdiskusinya nanti lebih gede dan lebih bisa mengutarakan
kuliah. Dan sementara calon kakak ini menginginkan setelah abang itu wisuda melanjutkan pernikahan, sementara kakak masih kuliah. Saat selesai juga kakak kuliah ini, kakak juga menginginkan kerja terlebih dahulu sebelum ke jenjang yang lebih serius. Jadi saat berdiskusi nanti kakak sama calon kakak itu, kakak sampaikan keinginan kakak bahwa calon kakak itu tidak perlu takut. Kakak kasih saran sama calon kakak itu bagaimana kalau kakak sama calon kakak itu bertunangan terlebih dahulu agar abang itu tidak takut seperti itu. Dan di saat sekarang ini orang kakak bisa menabung terlebih dahulu untuk modal pernikahan, modal setelah menikah gitu kan. Jadi bagaimana perasaan kakak setelah bercerita kepada saya seperti itu? Baik Kak, terima kasih banyak Kak sudah mau mendengarkan keluh kesah dan cerita yang saya sampaikan. Alhamdulillah saya cukup senang dengan adanya tempat cerita seperti kakaknya, dan alhamdulillah juga saran dan motivasi dari kakaknya cukup baik dan bisa. Jadi kakak tidak merasakan, setelah ini kakak tidak merasakan itu sebagai hambatan untuk aktivitas kakak sehari-hari lagi. Jadi bagaimana kalau Kak Bunga ini merasakan hal yang serupa atau hal yang berbeda, kakak dapat datang kepada saya akan tetap berbuka, menyediakan tempat untuk kakak datang jangan Kak, pas kesimpulan itu Kak Nadia. Jadi setelah kakak kan merasa sudah lebih kepada saya. Jadi kalau kakak mengalami hal yang baru lagi, mengalami masalah hal yang sama atau mengalami masalah yang berbeda, kakak dapat datang kepada saya. Jika kakak saya akan menerima kakak dengan terbuka. Jadi apakah kakak sudah merasa puas dengan apa yang saya sampaikan, apa yang saya kasih, apa yang kita diskusikan tadi? Kak, terima kasih banyak Kak. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Kakak telah mau juga meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya, dan sudah membuka pikiran ke arah kemana saya akan fokuskan terlebih dahulu. Saya berterima kasih banyak kepada kakaknya. Semoga dengan ini